Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan nikmat karunia Allah begitu banyak yang tak mampu kita menghitungnya. Maka wajib bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Di antaranya nikmat kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali seperti biasa menggunakan daring ya. Namun ini akan menjadi pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, bukan terakhir maksudnya selama-lamanya, tapi di bulan Ramadan ini. Kita berharap semoga setelah bulan Ramadan kita bisa kembali bertemu seperti biasanya. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Naam. Tayyib, kaifa halukum jami'an? Gimana kabarnya? Mungkin dah bersemangat lah ya, karena pertemuan terakhir, libur lagi. Biasanya siswa-siswa, santri, pelajar setiap dekat libur tuh ada semangat yang berbeda. Semangat yang berbeda, ingat, bukan semangat belajar biasanya. Semangat untuk liburan. Atau biasanya kami sering juga dicandain sama ustadz kami di pondok bahwa ketika dekat-dekat hari libur itu jiwanya sudah enggak bersama kita lagi. Itu bahasanya seperti itu. Maksudnya apa? Sudah traveling, jiwanya sudah traveling. Yang satu sudah di kampung, yang satu sudah mikirkan mau belanja sana sini, yang satu udah nggak ada, dia fokusnya untuk belajar lagi. Raganya aja yang ada di pesantren atau yang ada di hadapan layar, tapi jiwanya udah kemana-mana itu. Naam, tidak masalah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan waktu-waktu kita bermanfaat dan berfaedah, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Iya. Para siswa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, untuk pertemuan kita ini kemungkinan kita enggak melanjutkan pelajaran karena ini pertemuan terakhir. Yang namanya pertemuan terakhir, setidak-tidaknya kita apa? Kita murojaah apa yang sudah kita pelajari. Kita murojaah. Kemudian kalau ada yang belum jelas boleh tanya, boleh saling tanya, enggak masalah. Karena ini pertemuan terakhir ya. Agar nanti tidak lupa pelajaran yang sudah kita pelajari. Naam, yang perlu kita murojaah di sini enggak banyak dan juga enggak lama kita insyaallah.
Yang perlu kita murojaah adalah tentang pembahasan kita yang sedang kita bahas, mulai dari babu marfu'atil asma. Ingat pembahasan tentang marfu'atul asma, isim-isim yang marfu' ada berapa? Ini minimal harus tahu ada berapa, lalu dihitung apa-apa saja. Taib. Perhatikan. Babu marfu'atil asma, bahwa bab tentang isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu, al marfu'atu sab'ah. Isim-isim yang marfu, ingat, isim-isim yang marfu hukumnya rafa' isim tersebut. Itu ada 7, sab'atun, wa hiya al-fa'il. Al-fa'il sudah kita pelajari. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu juga sudah kita pelajari, bahkan nama lainnya pun kita tahu. Siapa namanya? Ya, naibul fa'il. Ini juga sudah kita pelajari. Kemudian wal mubtada wa khabaruhu. Mubtada dan khabar juga sudah. Wasmu kana wa akhawatiha. Isim kana. Isim kana yang sudah kita pelajari. Di mana kita pelajari isim kana? Kayaknya belum, Ustaz. Oh, kok belum? Ini kita pelajari di bab an-nawasikh. Tapi di sini dia buat ismu kana wa akhawatiha. Kalau di kitab dibuat tersendiri, ya. Dibuat tersendiri babun nawasikh. Kemudian khabaru inna wa akhawatiha. Khabar inna wa akhawatiha juga sedang kita bahas. Wattabi'u lil marfu', yang mengikuti, tabi' lil marfu', yang mengikuti isim yang marfu' maka dia juga marfu'. Apa saja itu? Ada 4. An-na'tu wal 'athfu wat taukidu wal badalu. Keempat-empat ini apabila sebelumnya isim yang marfu', maka dia pun jadi marfu'. Taib. Fa'il sudah kita pelajari. Hukumnya rafa'. Contohnya harus tahu. I'rabnya juga harus tahu. Ini dia. Pengertiannya man aujadal fi'l. Tahu al-ismul marfu'ul madhkur qablahu fi'luhu. Isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ingat, itulah fa'il. Fa'il harus ada sebelumnya fi'il. Mumtaz. Contohnya, i'rabnya dan jenisnya ada 2, zahir wa mudmar. Zahir wa mudmar. Ingat, ada 2. Ada yang berbentuk isim zahir dia, ada yang berbentuk dhamir fa'il tersebut. Seperti contoh darabtu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba, darabat, daraba, darabu, darabna. Ini berbentuk dhamir fa'ilnya. Kemudian dhamir terbagi menjadi 2, ada yang bariz, ada yang mustatir. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Itulah dia. Yang terlihat yang telah disebutkan oleh pengarang kitab tadi. Ustaz baca darabtu, darabti, darabna, darabta, darabat, daraba. Itu yang apa? Yang baris. Adapun yang mustatir, di fi'il zahaba lalu zahabat, itu mustatir fa'ilnya. Seperti yang pada contoh ini, fa'il terbagi menjadi 2, zahir, mudmar. Yang zahir qama zaidun, qama zaidani, qama zaiduna. Mudmar, muttasil, mustatir. Muttasil ini, mustatir ini. Sangat mudah sekali.
Makanya kita murojaah biar ingat. Lalu Ustaz ingatkan lagi kepada antum semua tentang apa? Ustaz ingatkan tentang latihan-latihan. Yang belum mengerjakan, kerjakan untuk membantu nilai antum. Minimal bukan hanya sekadar untuk mencari nilai, tapi agar pelajarannya faham, agar pelajarannya bisa difahami. Itu yang paling penting. Percuma nilai tinggi tapi ternyata nggak paham. Loh, ternyata kok bisa ada nilai tinggi tapi nggak paham? Ya diteliti, tak taunya dia cuma nyontek. Apa gunanya belajar? Apa gunanya kita orang tua bayar uang kalau tujuannya untuk nyontek aja? Ya, nggak perlu duduk di kelas kalau gitu. Nggak usah belajar, nggak usah masuk sekolah, nanti ujian datang aja ke Ulun Nuha, ya, ikuti, nyontek, selesai. Sama nilainya. Jadi yang paling penting, yang namanya sekolah itu yang paling penting faham pelajaran. Apakah sampai titik faham pelajaran aja? Enggak. Diamalkan itu. Kalau butuh yang membutuhkan amalan seperti pelajaran fikih, pelajaran akidah, akhlak. Kalau pelajaran nahwu ya minimal difahami. Diamalkannya bisa, Ustaz? Bisa, digunakan sehari-hari pakai bahasa Arab. Ya, naibul fa'il. Yang kedua, setelah fa'il, naibul fa'il. Sudah pernah kita sampaikan bahwa naibul fa'il ini gampang sekali pembahasannya karena dia mirip sekali dengan fa'il. Tapi pengertiannya apa? Al-ismul marfu' alladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Perhatikan. Isim yang marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya, itulah naibul fa'il. Atau pernah kita bilang bahwa naibul fa'il ini dasarnya sebenarnya dia adalah maf'ul. Namun karena fa'il tidak disebutkan, dia menggantikan posisi fa'il hingga dia menjadi nama naibul fa'il atau al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bagaimana cara mengubah fiilnya agar bisa kita dapati naibul fa'il? Iya, bagaimana? Ada caranya, sudah kita pelajari. Kalau dia fiil madhi, didhammahkan awalnya, lalu harakat sebelum akhir dikasrahkan. Contohnya duriba. Kalau dia fiil mudhari, maka awalnya harakat awal difathahkan, lalu sebelum akhir harakat awal didhammahkan, lalu harokat akhir difathah, sebelum akhir difathahkan. Contohnya yudrabu. Pembagiannya sama juga dengan fa'il, terbagi menjadi dua, ada zahir, ada mudmar. Ada yang isim zahir, naibul fa'il berbentuk isim zahir, ada naibul fa'il berbentuk dhamir. Selesai pembahasannya. Adapun yang lain-lainnya mirip dengan fa'il. Latihannya dikerjakan, ingat. Mubtada dan khabar. Ini jadi 1 2 3 4. Mubtada dan khabar sekali 2. Ini pun sangat gampang. Kenapa dinamakan mubtada? Karena kalimat itu dimulai dengan kata itu. Kata awal. Makanya dinamakan dengan mubtada. Al-ismul marfu' al-'ari anil awamil lafziyyah, isim yang marfu' yang terbebas dari pengaruh-pengaruh lafaz yang dapat mengubah kata. Alhamdulillah. Khabar, isim yang marfu' yang bersandar kepada mubtada. Ya, itulah pengertian dari mubtada dan khabar. Al-ismul marfu' al-'ari anil awamil lafziyyah itu mubtada, al-khabar al-ismul marfu'ul musnad ilaihi. Minimal antum bisa membuat contoh mubtada dan khabar tanpa lihat kamus. Ya, ingat, minimal belajar nahwu harus ada kosakata. Pembagian mubtada terbagi menjadi 2, zahir wa mudmar. Ada yang berbentuk isim zahir, ada yang berbentuk dhamir. Iya. Berbentuk dhamir
seluruhnya dhamir munfasilah, bukan dhamir muttasil. Contohnya dhamir munfasil apa? Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Itulah dhamir munfasil. Ingat, mubtada kalau dia berbentuk dhamir maka dia tidak bisa dhamir muttasil, tapi dia bisa dhamir munfasil saja. Adapun isim zahir seperti biasa. Itulah mubtada. Adapun khabar juga terbagi menjadi dua, ada namanya khabar mufrad, ada namanya khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad terbagi menjadi dua, ya. Khabar mufrad terbagi menjadi dua. Ada yang bukan terbagi menjadi khabar mufrad. Khabar mufrad tidak terbagi menjadi dua, itu pengertiannya laisa jumlatan wala shibha jumlah. Khabar mufrad khabar yang bukan berbentuk jumlah kalimat dan bukan juga seperti kalimat. Apa itu? Yang seperti kalimat ya jar majrur sama zaraf. Yang kalimat isim fi'liyah ismiyah, jumlah kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, khabar ghairu mufrad, khabar mufrad ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi menjadi dua, jumlah wa syibh jumlah. Jumlah ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibh jumlah ada dua, jar majrur sama dharaf. Seperti yang ada di sini. Khabar mufrad ghairu mufrad. Mufrad ghairu mufrad. Ghairu mufrad terbagi menjadi dua, jumlah ismiyah, syibh jumlah. Jumlah ismiyah, fi'liyah, jar majrur, dharaf. Contoh-contohnya di sini. Lalu i'rab dan latihan setelahnya. Lalu pembahasan babun nawasikh, ya, tentang apa? Kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha. Kita sudah membahas kana wa akhawatuha dan inna wa akhawatuha, dhanna wa akhawatuha belum kita bahas. Kenapa nawasikh? Apa maksud nawasikh? Nawasikh artinya menghapus atau menggantikan. Menggantikan apa? Menggantikan hukum mubtada dan khabar. Kalau hukum mubtada dan khabar rafa'. Tapi kalau untuk kalau adanya nawasikh, kalau ada nawasikh berarti dia ada yang berubah dari rafa'. Demikian. Ini contohnya. Nawasikh ini ringkasnya. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merafa'kan isim dan nasabkan khabar. Itu kana wa akhwatuha. Contohnya kana zaidun nasyatan. Inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar, kebalikan dari kana. Contohnya inna zaidan nasyitun. Dhanna wa akhwatuha tansibul isma wal khabar, menasabkan dua-duanya, isim dan khabar dinasabkan oleh dhanna. Contohnya dhanantu zaidan nasyitan. Lalu pembahasan rinci terhadap kana wa akhwatuha. Naam. Ini pelajaran kita hari ini. Ustaz rasa cukup untuk murojaahnya. Iya. Karena apa? Karena ini pertemuan terakhir. Semoga kita bisa kembali bertemu setelah Id. Dan Ustaz berharap apa yang salah dari Ustaz, dari kata-kata Ustaz, dari seriusnya Ustaz dan lain-lainnya itu bisa dimaklumi dan dimaafkan. Sebelum nanti Id, Ustaz ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sekarang, karena kita belum tentu ketemu di Id, ya. Ya. Dan semoga antum semua bisa puasanya full sampai terakhir. Jangan ada yang bolong-bolong. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Kita cukupkan sampai di sini. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Sebelum doa kafaratul majlis, Ustaz ingatkan lagi, kalau ada yang belum paham silakan ditanya ke Ustaz, enggak masalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.